Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini berbicara tentang kesempurnaan mengisi keselamatan. Saudaraku, bila yang dipahami sebagai yang ditentukan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 yang dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka pandangan ini yang dikatakan adalah secara manusia atau secara individunya tentang yang ditentukan. Pandangan ini sangatlah keliru dan menyesatkan. Salah satu akibat dari kesalahan ini adalah hal keserupaan dengan Yesus bukan sesuatu yang unggul atau luar biasa yang menjadikan tujuan perjalanan hidup kekristenan. Hal keserupaan dengan Yesus bukan sesuatu yang patut diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Hal serupa dengan Yesus bisa dianggap tidak penting, sebab menjadi serupa dengan Yesus atau tidak bukan menjadi masalah sama sekali. Karena mereka yang dipilih masuk surga akan pasti masuk surga, tidak perlu ditentukan oleh keserupaan dengan Yesus atau menjadi sempurna. Saudaraku, biasanya mereka berpikir bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Mereka juga memiliki prinsip bahwa menjadi sempurna bagaimanapun tidak membuat seseorang bisa masuk surga. Dalam hal ini, pikiran mereka menjadi bodoh dan sempit. Harus dimengerti bahwa keselamatan memang bukan karena perbuatan baik. Keselamatan terjadi hanya oleh korban Yesus, yaitu dengan penebusannya dan pemberian kuasanya supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kesempatan pada intinya adalah, keselamatan pada intinya adalah proses dikembalikannya manusia pada rancangan semula Allah. Hal ini sama dengan menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kesempurnaan bukanlah untuk selamat, tetapi untuk mengisi maksud keselamatan itu diberikan, yaitu dikembalikan ke rancangan semula agar orang percaya layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Penentuan untuk menjadi sempurna dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, merupakan penentuan atau penunjukan yang sangat luar biasa. Tidak ada masa atau periode di mana manusia diperkenan memiliki keadaan moral seperti Tuhan Yesus. Inilah masa di mana Allah hendak mengembalikan manusia ke rancangannya yang semula. Yesus adalah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus pun juga menyatakan bahwa banyak nabi-nabi dan orang-orang benar ingin mendengar dan melihat apa yang kita dengar dan lihat, yaitu keselamatan dari Allah ini, tetapi mereka tidak mendengar dan melihat sebab mereka bukan orang yang dipilih. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan penentuan atau penunjukan tersebut secara tidak langsung juga hendak dikemukakan betapa hebat kekuatan kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu kemungkinan, yaitu satu kuasa atau kemampuan yang disebut dengan exousia. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, frasa anak Allah dalam teks aslinya untuk Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 13 adalah teknon, yang maksudnya anak dalam arti keturunan. Dalam keselamatan tersebut tersedia fasilitas penggarapan Allah
atas umat pilihan yang memberi diri digarap oleh Allah melalui Roh Kudus untuk dapat memiliki kodrat seperti Allah, yaitu kodrat ilahi. Dengan demikian dilahirkan oleh Allah, artinya diubah oleh kekuatan Allah untuk berkeadaan seperti Allah sebagai Bapa. Saudara, pada masa anugerah ini Allah hendak melahirkan manusia sehingga dapat berkenan seperti dirinya sendiri. Dalam hal ini manusia dapat mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Inilah sebenarnya inti kabar baik. Tidak ada hal yang lebih besar dalam hal ini atau di dalam hidup ini dari hal mengenakan kodrat ilahi. Ini adalah berkat terbesar dan berkat kekal. Jadi kalau kabar baik disimpangkan menjurus kepada berkat jasmani seperti penganut teologi kemakmuran, maka berarti unsur kesesatan yang menggagalkan rencana Allah sudah dikonsumsi umat Kristen. Ini adalah kebodohan yang sangat menyesatkan. Penganut teologi kemakmuran adalah di dalam stadium yang tertentu sama seperti menyembah iblis karena diperkenan untuk menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia. Pada dasarnya mereka tidak mengikuti jejak Yesus dan tidak mengikuti teladan yang ditunjukkan Paulus sebagai model anak Allah yang baik di antara umat pilihan. Hal yang menjadi serupa dengan Yesus yang adalah gambar Allah maksud saya yang tidak kelihatan. Dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam ayat ini yang menjadi teladan hidup kita dan yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah Yesus. Jika kita berjuang melakukannya, maka kita dapat mencapai keadaan seperti Tuhan Yesus. Ini harus kita pandang sebagai sebuah keniscayaan, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata sulung dalam teks aslinya adalah prototokos, yang artinya the firstborn, yaitu yang mulai atau mengawali. Kata yang sulung juga bisa berarti sebagai sang pionir, artinya yang mempelopori dari atau merintis, saudara. Seharusnya Adam yang mempelopori atau merintis sebagai makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah, Selem atau Demut, Selem dan Demut. Tetapi Adam gagal. Tuhan Yesus sebagai Adam terakhir atau Adam kedua yang berhasil mempelopori atau merintis. Itulah sebabnya ia dikatakan sebagai pokok keselamatan. Di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan di dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi dari semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pokok keselamatan di sini artinya bahwa Yesus yang memulai dan menjadi penghubah bagi manusia untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan yang kita terima saat ini yaitu sebuah anugerah, sedangkan kesempurnaan itu adalah
sebuah bukti bagaimana kita bisa mengisi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi seperti Yesus. Jadi kita bisa sempurna, kita mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan firman Tuhan dan pengharapan setiap kehidupan kita, setiap masalah kesulitan yang kita hadapi untuk menjadi proses, menjadi sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.